Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah, nak. Hari ini ya, di hari apa ini, nak? Hari Selasa ya. Baik, di hari Selasa ya. Alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi waktu untuk beramal soleh. Karena banyak ya orang-orang di luar sana yang gak sampai umurnya kayak kita ya, mungkin masih kecil sekali, tapi Allah minta untuk kembali. Akhirnya sama orang-orang, oleh seluruh orang disiarkan di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Tuh, banyak sekali. Dan ini nikmat untuk kita ya. Hari ini kita masih diizinkan untuk tinggal di dunia, untuk beramal soleh tentunya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga-keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga nanti yaumil qiyamah. Baik, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Kaifa halukum anak-anakku semua? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar lagi. Hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis. Kurang 2 hari lagi kita ketemu ya. Baik. Sebelum itu ya, kita hafal dulu ayat wajib kita, ayat yang perlu kita hafal setiap hari ya, tentang musim dingin dan musim panas. Sudah hafal semua ya? Sudahlah. Al-Quraish sudah surat Quraish insyaallah sudah hafal semua. Baik, ayo sama-sama bareng Ustaz ya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musim dingin dan musim panas. Ya, musim dingin dan musim panas. Kalau kemarin musim hujan. Baik. Ayo sama-sama yuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musim dingin dan musim panas. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Baik, hafal semua insyaallah ya. Baik, anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kemarin kita belajar tentang ciri dan manfaat dari musim panas. Nih kita belajar musim panas. Ada yang masih ingat cirinya musim panas apa nak? Ciri musim panas sering terang ya. Kalau kemarin musim hujan sering hujan. Di musim panas waktunya itu musim ya, namanya musim itu lama, berbulan-bulan kadang. Lama sekali musim itu. Kalau sudah masuk musim panas, setiap harinya terang. Coba kalau kita hari ini jarang hujan sudah. Setiap hari mulai panas. Tuh, setiap hari mulai dari hari sekarang sampai nanti itu sering terang ya. Setiap hari terang. Jarang mendung kita lihat di langit sekarang. Nih, ciri-ciri ya, kemarin kita belajar bahwasannya ciri musim panas itu sering terang. Kemudian yang kedua kemarin kita belajar manfaat nak. Bagaimana Allah ciptakan ada musim panas itu agar kita ini bisa keringetan. Ya, agar kita bisa keringetan. Akhirnya racun di tubuh kita bisa keluar, Masya Allah. Hari ini kalau kita tahu ya, makanan kita tuh banyak kan ya. Bilangnya itu banyak yang kurang baik. Nah, kadang makanan kita ada racunnya memang. Yang kita makan tuh kadang ada racunnya. Tapi Allah buat luar biasanya Allah ya. Allah ciptakan tubuh kita ini, dia kalau sudah kena musim panas, dia nanti bisa keluar keringat dan racun-racun ikut keluar bersama keringat kita, Insya Allah. Makanya keringat kita bau semua kan ya. Ada yang keringatnya wangi. Kalau keringatnya bau nak, berarti racun tuh keluar nak. Memang racun tuh begitu nak. Dia sesuatu yang buruk memang. Dan kalau keluar dari tubuh kita kayak keringat tuh, jadinya bau. Kalau keringatnya wangi, wah itu bukan manusia jangan-jangan. Penduduk surga itu sudah. Tuh, kita kemarin belajar ciri dan manfaat Allah ciptakan musim panas. Baik, anakku sekalian yang saya cintai karena Allah nih, Ustaz sedikit cerita hari ini ya. Bagaimana Nabi pernah cerita ke para sahabat. Ini tentang Nabi menceritakan tentang percakapannya neraka dengan Allah nak. Luar biasa nih. Ternyata neraka itu bisa ngomong nak. Bisa bicara neraka itu. Banyak bahkan di Quran semuanya Allah ceritakan tentang neraka yang bertanya kepada Allah. Dan kelak bahkan neraka itu ketika orang semua masuk ke dalam neraka nak, orang masuk ke dalam neraka semua ya, neraka itu mengatakan, ya Allah, apa masih ada lagi? Neraka menyombongkan diri. Nih, neraka tempat yang buruk memang ya. Yang mana ketika orang-orang digiring untuk masuk ke dalam neraka itu, sebelum neraka ngelihat orang-orang buruk ya, mau masuk ke dalam neraka itu betul-betul ngamuk menggelegar, menunjukkan kengeriannya neraka. Nih, dalil bahwasanya neraka itu bisa bicara nak. Nih, untuk musim ya, berhubungan dengan musim, neraka ini pernah bicara sama Allah nak. Kata neraka, ya Allah, sesungguhnya kami ini memakan saudara kami yang lain. Maksudnya neraka ini membakar temannya yang lain nak. Kami saling membakar ya Allah, kata neraka. Karena memang ya, di neraka hari ini masih kosong nak. Belum ada penduduk neraka hari ini. Hari ini kan orang-orang yang meninggal ya, orang-orang yang mati kan tinggal di kuburan nak. Tinggal di alam kubur mereka. Belum masuk surga dan neraka itu, belum ada yang masuk ke sana. Mereka nanti penduduk neraka ya, mereka akan masuk ya sama-sama nanti kita akan dibangkitkan dulu oleh Allah.
setelah kita mati ya, kita akan dibangkitkan dulu oleh Allah terlebih dahulu. Kemudian kita dihitung amal soleh kita, baru kita ada yang dimasukkan di surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan hari ini berarti neraka dan surga kosong nak, belum ada penduduknya. Dan ini neraka cerita nak, bahwasannya kami ini membakar kami ini membakar saudara kami yang lain. Kami membakar kami yang lain. Jadi neraka hari ini tengah membakar dirinya sendiri nak, karena memang belum ada yang dibakar. Manusia belum ada di sana, jin, setan belum ada di sana. Nih, kemudian neraka mengatakan, ya Allah, izinkan kami menghembuskan hawa panas kami keluar ya Allah. Nih, menunjukkan neraka hari ini ditutup nak oleh Allah nak. Hari ini kan kita nggak tahu ya neraka bagaimana, karena memang Allah sembunyikan dari kita dan Allah tutup neraka itu betul-betul. Tapi nak, dari sini ya, neraka ketika minta izin untuk menghembuskan nafasnya ke dunia, Allah izinkan nak. Bayangkan nak ya, coba kita perhatikan. Misalnya kita buka nyalain kompor tuh. Kita masak air di kompor nak. Kalau seandainya kita tutup airnya, gimana itu nak? Kita tutup kompor, kita tutup panci yang buat masak air. Kalau sudah airnya mendidih itu, panci itu bisa goyang nak, bisa gemeter. Nah dia karena saking panasnya itu nak, bisa gemeter begini, bisa goyang. Dia bisa reda kalau kita buka tutupnya. Nah sama kayak neraka nak. Neraka karena saking panasnya dia gemuruh nantinya. Dan dia minta izin oleh Allah untuk dibukakan pintu sehingga dia bisa nafas keluar. Nih berarti neraka juga punya pintu sama kayak surga. Akhirnya Allah izinkan neraka itu untuk menghembuskan nafasnya ke dunia. Yang mana hari ini ya, kalau kita kenal ada musim panas itu, di mana waktu-waktu itu panas sekali. Panasnya tuh sampai kerasa ya. Saking panasnya tuh kita sampai keringetan. Kita mau keluar tuh gak kuat di luar itu. Karena memang Allah izinkan mereka bernafas nak. Ketika neraka itu bernafas keluar ya, itu betul-betul muncul ke dunia dan betul-betul waktu itu ya memanaskan seluruh dunia nak. Semua dimanapun, di Probolinggo, di Malang, di Banyuwangi, di kota-kota besar sana, semua rasakan panas nak. Karena memang waktu itu Allah izinkan neraka itu untuk bernafas. Nih betul ya nak, betul, insya Allah. Dan kita diminta beriman ya. Dan betul-betul neraka itu Allah izinkan bernafas. Yang mana oleh Allah ya, Allah izinkan bernafas itu. Akhirnya di dunia ini ada musim panas dan musim dingin. Nah nanti musim dingin bisa ceritain. Musim panas ini nak, dia muncul karena nafasnya neraka jahanam. Insya Allah. Coba kalau kita pikir nak ya, hari ini kita masih di dunia ya, kita ngerasakan panasnya yang luar biasa hari ini. Kalau musim panas ada waktu-waktu yang sangat panas lagi. Kalau kita tinggal waktu itu ya, di kala musim panasnya yang sangat panas-panasnya, kita ngerasa gak nyaman nak. Padahal ini di dunia Mas Yan. Bayangkan nak, bagaimana kelak orang-orang penduduk neraka ya, orang-orang nanti masuk neraka, yang mana hawanya aja ya, suasananya aja di dunia aja sudah ada enak, apalagi di sana nantinya. Lebih luar biasa panasnya nak. Dan ini hanya nafasnya nak, nafasnya neraka. Nafasnya neraka jahanam masuk ke dunia. Dibukakan pintu neraka, kemudian nafasnya keluar masuk ke dunia. Bayangkan neraka itu, ya Allah, betapa panasnya nanti. Insya Allah. Nih, kita paham ya, bahwasanya ternyata musim panas kita hari ini berasal dari panasnya neraka. Insya Allah. Makanya kita berusaha takut nak kepada neraka hari ini. Bagaimana Allah ciptakan musim panas ini ya nak ya. Selain tadi ada manfaatnya, yang kedua untuk peringatan nak. Untuk peringatan untuk manusia hari ini ya. Peringatan untuk manusia bahwasannya kelak ada ada tempat yang sangat panas, yang seperti musim panas tapi lebih panas lagi nantinya di akhirat. Yang mana Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang tidak mau beramal soleh. Insya Allah. Makanya kita berusaha takut nak.
Allah sediakan hukuman yang berat kelak di hari kiamat untuk orang-orang yang buruk memang. Makanya kita hari ini, mumpung kita masih dunia ya, kita ngerasain panasnya musim panas hari ini, kita ingat bahwasanya ya Allah, ini musim panas begini tuh nafasnya neraka. Dan ingat bahwasanya kalau panasnya begini di dunia ya, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti di nerakanya Allah, pasti lebih panas. Nah, ini sedikit kisah ya, sedikit cerita bahwasanya neraka minta izin sama Allah untuk bernafas, untuk mengeluarkan hawa panasnya keluar. Karena kalau tidak kepanasan dia nak, karena kalau tidak dia gemuruh nantinya. Dan Allah izinkan yang hari ini akhirnya Allah ciptakan musim panas dari hawanya api neraka, dari nafasnya api neraka. Masya Allah. Baik, itu ya yang bisa Ustaz sampaikan hari ini sedikit. Dan kita hari ini tahu bahwasannya hari ini musim panas kita berasal dari nafasnya neraka jahanam. Baik, mungkin itu ya yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah rasa takut kita kepada Allah nak. Mudah-mudahan menambah takut kita kepada api nerakanya Allah, kepada neraka jahanamnya Allah. Baik, ayo kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat. Ada berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Ustaz kurang lebih yang mohon maaf nak ya. Kesalahan datangnya dari Ustaz nak, dan semua kebaikan, semua kebenaran datangnya dari Allah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.